Namun kedua orang konyol ini tetap berusaha menyerang Jin. Jin dengan mudah menghindari dan menyerang balik kedua cecunguk itu. Karena sudah terlanjur basah, akhirnya Jamon dan kedua bersaudara itu pun menyerang Jin juga secara bersamaan. Tapi apalah daya. Di kediaman Hye-rung nampak Dam So-seon datang dan menemui Hye-rung. Karena rasa rindu yang teramat sangat, Hye-rung pun memeluk Dam So-seon untuk melepaskan rasa rindunya. Dan berlanjutlah adegan dewasa mereka berdua di tempat itu. Diceritakan masa lalu Dam So-seon. Dia adalah anak dari istri ketiga Jam Jok-sim yang menjadi salah satu anggota Sembilan Langit. Ibunya selalu diperlakukan secara tak adil oleh istri-istri lainnya. Dan Dam pun selalu dirundung oleh kakak-kakak tirinya saat dia masih kecil. Ayahnya pun meremehkan semua anak-anaknya karena terlihat mereka semua tak memiliki bakat termasuk Dam So-seon. Lingkungan yang keras seperti itu membuat Dam menjadi pribadi yang sangat pemalu dan mudah putus asa. Dan akhirnya membuatnya selalu bergantung pada ibunya. Namun pada suatu ketika ibu Dam merasa tak kuat lagi menahan ketidakadilan dari para istri-istri lainnya. Dia akhirnya bunuh diri dengan cara membakar dirinya sendiri. Di saat-saat terakhir dia berpesan pada Dam untuk menjadi seorang yang kuat dan tak boleh lemah. Dia selalu berdoa untuk Dam jika nanti dia akan menjadi orang yang sangat kuat di masa depan. Dan dia mengatakan jika benar-benar sangat mencintai Dam So-seon. Setelah kejadian itu membuat Dam menjadi sosok yang benar-benar kuat dan sangat membenci ayahnya. Meski Dam sangat kuat, namun dia memiliki hati yang rapuh saat ini karena ibunya telah tiada. Lalu muncullah Hye-rung kecil yang dapat menjadi obat penghilang rasa sakit untuknya. Dia seakan-akan melihat sosok ibunya pada diri Hye-rung. Akhirnya pada saat itu Dam menemukan tujuan hidupnya yang sempat hilang sebelumnya. Singkat cerita, pada akhirnya Dam menjadi penerus ke-6 dari keluarga Valley of No Return. Dia bertekad akan menyerap semua ilmu bela diri dari ayahnya yang sangat terkenal sangat hebat. Lalu dia mencoba tantangan 100 orang. Dia berhasil mengalahkan banyak petarung-petarung lainnya. Semua orang mengetahui nama Dam So-seon yang sangatlah kuat dan perkasa. Namun di sisi lain, mereka semua tak mengetahui kekalahan Dam di pertarungan 7 tahun yang lalu melawan iblis kekacauan di bangunan sekte surgawi utara. Dam merasa dipermalukan oleh iblis misterius tersebut. Kembali pada momen mesra Dam dan Hye-rung. Dam mempertanyakan pada Hye-rung yang membawanya kabur saat melawan iblis itu. Padahal dia masih merasa kuat dan masih bisa melawan monster itu. Hye-rung mengatakan dia takut kehilangan Dam. Maka dari itu, Hye-rung mengambil keputusan seperti itu. Lalu dia juga mengatakan jika saat ini ada pendekar pedang yang muncul dan sangat terkenal dari utara. Di perjalanan, Han-jin mengingat momen saat dia dibuat gila oleh Hye-rung. Hye-rung membuat Han-jin menjadi seperti itu karena Han-jin menolak bergabung di kelompok yang dibuat oleh Hye-rung, yaitu Naga Biru. Karena menurutnya tujuan Hye-rung tak sejalan dengannya, yang menyukai dunia berjalan sebagaimana takdir menentukannya. Tujuan Hye-rung sangatlah berbeda dengan Han-jin. Dia ingin mengendalikan dunia ini seperti layaknya para Sembilan Langit yang saat ini mengatur dunia dengan seenaknya. Dia yakin karena pengaruh Dam So-seon akan membuat perkembangan kelompok Naga Biru akan berkembang sangat pesat dan menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di masa depan. Han-jin memandang Jim Woo-won dan beranggapan hanya dialah yang mampu bersaing melawan Dam So-seon sang bintang tunggal langit biru. Lalu terlihat semua sedang berkumpul dan berbincang santai melihat keadaan Namso yang sudah mulai membaik. Muncullah sesepuh dari sekte lain bernama Chil-sung menyapa kakek Tang Gi-moon dengan santai. Sepertinya mereka berdua sudah bersahabat lama dan tentunya saling bersaing akan suatu hal. Karena terlihat mereka saling mengolok-olok satu sama lain. Mirio menjelaskan yang pada intinya pamannya Tang Gi-moon sudah berteman lama dengan Chil-sung. Namun mereka suka membuat ulah dan bersaing, maka dari itu mereka selalu seperti ini jika bertemu. Lalu Chil-sung melihat Ryu-san dan tertawa mengetahui murid Tang Gi-moon seperti gembel yang sangat lemah. Dia membandingkan dengan keempat muridnya yang sangat terlihat kuat dan berwibawa. Saat Ryu-san seperti biasa terpancing, dicegahlah oleh Jin, yang terpaksa membuat Ryu-san untuk menuruti Jin. Setelah semua pertikaian usai, suasana menjadi kembali santai. Tang Gi-moon memuji Ryu-san karena meskipun dia murid satu-satunya, namun dia memiliki ketulusan dan tekad yang sangat kuat dibandingkan oleh keempat murid temannya tadi. Jadi Ryu-san disarankan tak perlu malu.
Dan Tang Gimun berkata jika Ryusan harus tetap semangat dan menegapkan bahunya, serta mengangkat kepalanya. Dia harus sangat bangga karena dia adalah murid dari keluarga Tang. Di malam hari, Jin yang bersiaga di atas layar kapal merasakan aura dari bunga salju, membuatnya mengingat dan menerka-nerka siapa orang yang telah mempelajari seni bela diri jalur iblis. Konsentrasinya teralihkan karena dia melihat salah satu murid Chilsung yang meminum alkohol di pinggiran kapal. Keesokannya ditemukanlah murid tersebut tewas bersimbah darah di atas kapal. Saat menemukan muridnya sudah tewas bersimbah darah, Chilsung pun merasa tak percaya. Dia sangat geram dan penasaran siapa orang yang telah berani menebas muridnya hingga tewas. Tang Gimun yang berada di sana pun merasa terkejut karena murid dari temannya bisa tewas mengenaskan seperti itu. Jin yang ikut melihatnya pun berkata ke Han Jin jika ada yang aneh. Tebasan dari kiri ke kanan, serangan itu dilakukan dengan sekali tebasan. Lalu murid itu pun juga berbau alkohol seperti yang dilihat Jin semalam. Lalu Han Jin berkata jika pelakunya pasti ada di antara kita. Chilsung yang masih marah menanyakan siapakah Han Jin sebenarnya. Kakek Tang pun berkata jika mereka adalah orang kepercayaan Tang Gimun, dan dia berani bersumpah untuk nama baik Han Jin dan Jin. Lalu Jin meminta izin pada Chilsung untuk memeriksa muridnya yang sudah tewas bersimbah darah itu. Karena Jin seakan-akan mencurigai murid Chilsung yang lain, dia malah marah akan tindakan Jin. Para murid Chilsung pun juga ikut marah karena mereka dituduh atas tuduhan yang tidak-tidak. Lalu Han Jin menebak satu orang murid dan bertanya mengapa dia melakukannya. Chilsung pun bertambah marah karena tuduhan Han Jin. Namun Jin menjelaskan kejadiannya dan merasa pembunuhnya adalah seseorang yang menggunakan tangan kidal. Dan di antara semua murid, hanya ada satu murid tersebut yang menggunakan tangan kirinya untuk berpedang. Jadi Han Jin menyimpulkan jika dialah pelakunya. Satu bukti lagi diberikan Jin jika semalam dia melihat si korban meminum alkohol yang baunya sangat menyengat. Dan saat ini Jin juga mencium bau itu pada sang pelaku. Namun si pelaku tak mau mengakui kesalahan dan malah mencurigai Jin. Tapi Jin memiliki alibi yang sangat kuat yaitu kakek Tang yang bersamanya semalaman setelah melihat kejadian semalam. Akhirnya kedua murid lainnya pun curiga pada sang tertuduh karena tercium aroma bau alkohol yang sangat menyengat dari tubuhnya. Dia menyangkal dan mengatakan dia minum bersama sebelum korban keluar dari dalam kapal. Namun Jin memastikan jika tutup botolnya masih tertutup saat dia melihat korban keluar dari dalam. Lalu dengan tegas Jin menanyakan kembali mengapa dia bisa berbau alkohol sama seperti alkohol yang diminum sang korban sebelum dia tewas. Sesuai dugaan Jin dan Han Jin, jika tersangka membunuh korban dengan cara sekali tebas menggunakan pedang kidal. Chilsung pun juga mendesak muridnya untuk mengaku dan memberikan alasan yang tepat. Namun karena panik, sang tersangka pun ingin melarikan diri meninggalkan sang guru yang saat ini berada dalam kondisi syok melihat pertikaian para murid yang sangat dibanggakan sebelumnya. Jin dengan cepat mencoba menghentikannya. Namun sang tersangka pun memilih untuk bunuh diri meminum racun daripada tertangkap. Keadaan bertambah buruk lagi, itu dikarenakan Chilsung yang saat ini diliputi rasa kecewa dan marah, membuatnya dalam kondisi terlahap oleh iblis atau nafsu gilanya. Chilsung pun mengeluarkan aura yang sangat mengancam ke semua orang. Kakek Tang Gimun pun dibuat panik oleh kekelakuan temannya itu. Jin yang berniat untuk membantunya malah diserang oleh Chilsung dengan pedangnya. Jin berusaha mengunci gerakan Chilsung yang saat ini dalam kondisi kehilangan akal sehatnya. Pada akhirnya karena tindakan Chilsung membuat semua penumpang dalam kondisi berbahaya, Jin pun dengan terpaksa menarik bunga salju dari dalam sarung pedangnya. Pertarungan antara Chilsung dan Jin sang pedang utara pun dimulai. Serangan diberikan Chilsung, tapi dengan gerakan dan tebasan Jin yang sangat cepat membuat lawannya sedikit terhempas ke belakang. Belum selesai di situ, Jin menarik kerah Chilsung dan melemparnya ke atas supaya pertarungan dapat dilakukan di udara. Dengan cepat Jin menebas Chilsung dan membuat pedang lawannya menjadi hancur berkeping-keping. Serangan lanjutan pun dilakukan oleh Jin, membuat Chilsung terhempas dengan dahsyat ke arah laut. Semua orang yang melihatnya hanya mampu terkejut karena Jin terlihat sangat luar biasa. Lalu muncullah Jin dari laut yang membawa Chilsung dalam kondisi sedang pingsan. Saat sudah tersadar, Chilsung pun sudah berada dalam kondisi normal. Dia meminta tolong untuk mengidentifikasi kedua mayat muridnya pada Tang Gimun.
Lalu Tang Gimun pun mengeluarkan beberapa racun dan teknik yang dimilikinya, membuat ukiran tato pada dada sang tersangka sekaligus murid Chilsung pun muncul. Chilsung pun terkejut mengetahui simbol tato itu pada tubuh muridnya, karena selama ini dia tak pernah mengetahui hal tersebut. Ternyata sang murid menggunakan bubuk spesial yang mampu menyembunyikan tato tersebut yang ada di tubuhnya. Lalu Chilsung meminta berita ini supaya tak tersebar terlebih dahulu, karena Chilsung merasa itu adalah masalah yang ada di dalam sektinya. Jadi dia ingin menyelidiki hal tersebut terlebih dahulu. Tang Gimun pun mengiyakan permintaan Chilsung tersebut. Jin dan Han Jin pun memikirkan hal yang sama. Siapakah dalang di balik kejadian ini semua? Karena organisasi iblis kepala dua sudah membina anak-anak untuk dibesarkan dan disusupkan ke sekte-sekte sebagai mata-mata. Di sini Jin pun curiga dengan teknik iblis darah 10 wanita yang selalu dia pikirkan. Dan pastinya Jin juga berpikir apakah Malam Sunyi terlibat dengan kejadian ini. Pertanyaan itu berseliweran di kepala Jin. Saat mereka berdua berpikir, muncullah Chilsung yang menghampiri Jin. Dia meminta maaf karena kelalaiannya membuat semua orang dalam bahaya, dan berterima kasih karena sudah menghentikannya dalam pertarungan sebelumnya, dan Jin tidak membunuhnya saat menghentikan Chilsung. Dalam hati Chilsung dia kagum dengan kehebatan Jin, dan dia yakin jika nanti dunia seni bela diri akan dipimpin oleh orang hebat seperti Jin. Lalu saat muridnya berdebat akan reputasi sektenya, Chilsung baru menyadari jika murid dari Tang Gimun lebih baik dari semua muridnya, karena Ryusa memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap gurunya. Lalu di suatu tempat terlihat Eun Kyung dengan penampilan barunya. Dia sepertinya tergabung dengan organisasi rahasia. Setelah semua hal yang terjadi, akhirnya dia ditugaskan di divisi pengawasan anak-anak pasukan iblis. Semua anak-anak itu memiliki tanda tato yang sama seperti penyusup yang menjadi murid Chilsung sebelumnya. Setelah perjalanan panjang, akhirnya rombongan Brigadir Besi yang mengawal perusahaan Naga Putih pun tiba di tujuan. Disambutlah kedatangan mereka dengan sukacita dari Ibu Tai Tai dan anak pertamanya. Ibu Tai Tai sangat bahagia karena putra ketiganya bisa diselamatkan. Tidak lupa Ibu Tai Tai berterima kasih pada Pak Huang yang dianggapnya sebagai simbol keberuntungan. Lalu Ibu Tai Tai juga memberikan bayaran serta hadiah untuk kelompok Brigadir Besi. Ketua Yong pun menyampaikan jika ingin berterima kasih seharusnya mereka berterima kasih kepada Jin. Setelah menerima bayaran dari perusahaan Naga Putih, Ketua Yong dan semua anggotanya pun berpamitan untuk pergi dan melanjutkan perjalanan mereka. Tak lupa Ketua Yong memberikan salam pada Pak Huang dan Munjung, yang juga sangat berperan penting pada perjalanan mereka. Pak Huang dan Munjung juga memberikan salam perpisahan pada kelompok Brigadir Besi. Lalu Pak Huang dan Munjung bertekad untuk menjadi lebih kuat supaya berguna untuk Jin di kemudian hari. Di suatu tempat terlihat Sekte Kunlun yang mencari jejak dari target mereka. Target mereka adalah 4 bandit bersaudara yang sudah dibantai oleh Inha. Mereka penasaran siapakah yang sudah menghabisi target mereka semua dengan cara yang sangat keji seperti itu. Namun mereka hanya menemukan 3 orang saja, yang berarti tersisa 1 orang pastinya yang akan menuntut balas akan kematian para saudaranya. Akhirnya ketua tim pencarian pun menugaskan para anggotanya untuk mengumpulkan kepala para bandit itu. Dan mereka mencari orang yang membantai mereka dan mengkonfirmasi identitas orang yang sudah membantai para bandit ini. Sepertinya akan terjadi pertarungan antara Yunha dan sebuah sekte yaitu Sekte Kunlun. Di kota pusat terlihat ayah dari Hyerum, Jong Seon, mendatangi ayahnya sekaligus kakek dari Hyerum yang sedang bermeditasi di sebuah tempat. Saat memasuki ruangan, ayah Hyerum pun merasakan kekuatan ilusi dari ayahnya yang sangat hebat. Bahkan dia selama ini tak pernah bisa memahami konsep ilusi yang dimiliki oleh ayahnya tersebut, yang notabene adalah salah satu 9 langit. Jong Seon pun memberikan hormat pada ayahnya, sang 9 langit pendeta maha tahu, Seo Munhwa. Dia memberitahukan pada anaknya jika 10 tahun ini dia menjaga keseimbangan langit. Namun karena munculnya kembali malam sunyi, akhirnya dia tak perlu menjaga keselarasan langit lagi. Itu terbukti dari keselarasan bintang yang terganggu oleh kemunculan kekuatan yang tak diketahui. Sekte Surgawi Utara yang sudah dianggap musnah, kini memunculkan cahaya yang redup. Terlihat mata jin yang menunjukkan amarahnya yang mulai tak bisa dia pendam. Darahnya bergejolak ketika dia menginjakan kaki di kota para orang-orang yang sudah menghancurkan sektinya yaitu Sekte Surgawi Utara. Akhirnya dia sampai di kota aliansi pusat surgawi.
Nampak pemandangan kota pusat yang sangat luas dan memanjakan mata. Han Jin sedikit mengeluhkan karena perekrutan anggota penakluk di kota pusat ini membuat semua penginapan menjadi penuh dan pastinya harga sewanya berkali-kali lipat. Dan yang bisa membuat rencana cerdik seperti itu pastinya adalah sang pendeta Maha Tahu. Dia mengubah bencana munculnya malam sunyi menjadi keuntungan bagi para penghuni kota pusat ini. Han Jin harus bersiap-siap untuk menghadapi Hirung beserta kakeknya di kemudian hari. Untungnya adalah setiap keluarga yang terpandang pasti akan memiliki kediaman di kota pusat. Dan keluarga Tang pun juga kebetulan memiliki kediaman kecil di kota pusat. Jadi membuat mereka tak perlu susah-susah mencari penginapan untuk beristirahat. Lalu Namso berpamitan untuk berpisah dalam perjalanan karena mereka sudah sampai pada tujuan. Dan terlihat jika Namso sudah dijemput oleh beberapa anggota dari Gunung Mu yang berdiam di kota pusat. Lalu semua orang pun masuk di kediaman keluarga Tang. Namun Jin ingin menyelesaikan urusannya sebentar. Jadi Jin meminta semuanya untuk masuk terlebih dahulu. Terlihat Jin berkeliling kota mencari-cari sesuatu hal dengan cermat. Akhirnya Jin menemukan apa yang dia cari, yaitu kediaman kelompok bulan hitam seperti yang didatangi Ketua Yong sebelumnya. Saat keluar sang penjaga dari tempat itu, Jin pun menirukan apa yang Ketua Yong sudah lakukan sebelumnya dengan memberikan sandi untuk masuk. Saat sudah masuk di dalam, Jin diajak untuk menemui pemberi informasi. Tak sengaja dia bertemu dengan salah satu pelanggan juga di sana yang sepertinya adalah orang yang sangat penting. Akhirnya Jin dipersilakan untuk masuk menemui sang pemberi informasi. Ternyata saat di dalam Jin bertemu kembali dengan kepala cabang di Sichuan yaitu Walyung. Dia menyampaikan jika saat ini dia bertugas di cabang kota pusat. Tidak lupa Jin bertanya kabar Chung In ke Walyung. Lalu dia menyampaikan jika Chung In sedang menyelesaikan beberapa misi saat ini. Setelah perbincangan panjang yang pada intinya adalah pembahasan pembentukan kelompok penakluk yang sangat disayangkan karena mereka semua sepertinya akan dijadikan tameng hidup saat melawan malam sunyi. Dan pada akhirnya yang berkuasa terhadap 9 faksi dan 5 keluarga besar adalah aliansi pusat surgawi itu sendiri tentunya. Seperti inilah dunia yang diciptakan oleh aliansi pusat surgawi saat ini. Dan Jin meminta pada bulan hitam untuk mencari seseorang, yaitu Seo Musang. Dia menceritakan kondisi dan petunjuk-petunjuk dari orang yang dia maksud. Sebelum Jin pergi, Walyung memberikan informasi tambahan, yaitu salah satu mantan 4 pilar ayahnya yaitu Yon Seonhwa sudah mulai bergerak dan menuju ke kota aliansi pusat. Jin pun mengingat sang pengkhianat sambil menahan amarahnya. Akhirnya Jin pun pergi dan mempercayakan pencarian Seo Musang pada bulan hitam. Lalu bulan hitam pun menerima permintaan Jin dan menugaskan semua anggotanya untuk segera mengumpulkan informasi dari orang yang dimaksud oleh Jin. Saat di luar, Jin pun ke suatu tempat untuk melihat suasana kota aliansi pusat. Dia mengingat ayahnya yang pernah berjanji untuk membawanya mengunjungi kota pusat saat dia masih kecil. Lamunan Jin terpecah akan kehadiran sosok tua yang ditemui Jin saat berada di markas bulan hitam. Sosok tua itu berbicara melantur ke sana kemari dengan membawa sebotol alkohol. Yang anehnya adalah Jin tak sadar dan tak bisa merasakan energi ki dari sosok tua tersebut saat dia muncul di sekitarnya. Lalu sosok tua itu membuka topengnya dan menawarkan minumannya pada Jin. Wanita tua itu menawarkan alkoholnya pada Jin untuk menemani Jin saat menikmati pemandangan yang indah di kota pusat. Wanita itu memastikan jika tak ada racun dalam minumannya ataupun di bibirnya. Dia hanya ingin berbagi minuman dengan Jin yang saat ini sedang menikmati pemandangan di sana. Karena banyak sekali anak muda yang tak mengerti indahnya pemandangan yang ada di sana, ungkapnya. Akhirnya Jin menerima minuman itu. Awalnya Jin meminum seteguk, 2 teguk, 3 teguk, sampai pada akhirnya malah wanita tua itu menjadi panik karena Jin meminum alkohol layaknya meminum air putih tanpa henti. Jin pun berterima kasih dan mengakui jika minuman yang diberikan wanita tua itu sangatlah istimewa. Lalu sang wanita tua itu heran dengan Jin yang tak sama sekali menanyakan identitasnya sedari awal. Jin pun terlihat juga tak ingin melakukan hal yang sia-sia. Karena meski dia bertanya pun sepertinya wanita tua itu pun tak akan menunjukkan identitasnya yang sebenarnya. Lalu terlihat wanita tua itu memberikan beberapa nasihat pada Jin. Karena dia melihat hal yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Jin. Hal yang diinginkan Jin adalah kehancuran. Maka dari itu dia berkata pada Jin,
jika dia tak boleh terus-terusan terbawa oleh amarah. Karena jika dia terus-terusan terlahap oleh amarahnya, maka akhir hidupnya nanti tak akan pernah merasakan kedamaian. Terkadang kau harus menerima dengan ikhlas takdir yang sudah direncanakan oleh alam itu sendiri. Lalu muncullah beberapa bayangan orang dari belakang yang juga ke tempat jin. Dengan sekejap sosok tua itu pun melompat dari sebelah jin ke bawah, sambil memberikan minumannya pada jin. Namun tanpa disadari jin, tiba-tiba sosok tua itu pun lenyap tanpa jin bisa mendeteksi energi kinya. Jin sangat yakin jika sosok itu adalah seorang master. Dan jin sepertinya pernah bertemu dengannya di suatu tempat waktu dia masih kecil. Namun saat ini dia sudah lupa. Lalu terlihat Jamun dan para kawan-kawannya yang sedang melakukan pertemuan di sana. Nampak Jamun terkejut dengan kehadiran jin di sana. Lalu Hyungon pun menyadari jika jin adalah orang yang telah menyelamatkan Namso. Dia pun mencoba memprovokasi jin karena merasa marah atas kekalahan saat melawan Namso. Saat jin ingin pergi karena malas meladeni para bocah-bocah itu, dia dihentikan oleh Hyungon dan salah satu cecunguknya. Sebenarnya Hyungon sudah berusaha dihentikan oleh Jamun. Namun karena kekerasan kepala dari Hyungon, membuatnya harus berurusan dengan jin. Terlihat pula salah satu cecunguk di sana yang dikenal sebagai Sang Pedang Selatan. Ia adalah anak pertama dari klan Selatan, salah satu dari 5 sekte agung. Bocah itu mengaku jika dia serius, dia bisa lebih kuat dari 7 langit bawah. Lalu dia bertanya pada jin, siapakah dia yang bisa membuat Jamon dan yang lainnya ketakutan seperti itu. Jin hanya diam dan berusaha untuk pergi. Namun kedua orang konyol ini tetap berusaha menyerang jin. Jin dengan mudah menghindari dan menyerang balik kedua cecunguk itu. Karena sudah terlanjur basah, akhirnya Jamon dan kedua bersaudara itu pun menyerang jin juga secara bersamaan. Tapi apalah daya, tanpa sadar saat ini yang mereka lawan adalah ketua sekte Surgawi Utara yang benar-benar sangat luar biasa kemampuannya. Terkaparlah Sang Pedang Selatan di hadapan mereka semua dengan sangat mudahnya. Hyungon pun terlihat masih belum menyerah, dia berusaha mengeluarkan semua kemampuannya. Namun dengan tebasan ringan dari jin yang hampir menebas leher Hyungon, membuatnya terpaku terkejut dengan hal yang barusan terjadi. Lalu dengan sisa-sisa tenaga dari Sang Pedang Selatan, dia berusaha menyerang jin dengan kemampuan berpedangnya yang sangat dibanggakan. Namun pedangnya pun harus patah seperti semangatnya karena berhadapan dengan jin, yang layaknya seperti gunung besar yang tak dapat dilampaui oleh mereka. Kedua saudara kembar beruang putih dan beruang hitam pun kabur melihat jin yang menghampiri mereka. Dengan kuda-kuda yang sudah bergetar karena takut, Jahmun pun hanya mampu berteriak saat melihat jin menyarungkan pedangnya, sambil mengeluarkan cairan dari selangkangannya karena dia benar-benar merasa takut saat ini. Sambil melenggang pergi, jin berkata kepada ketiga bocah yang saat ini masih termenung karena kehebatan jin. Jin berkata jika di wilayah aliansi pusat ini dilarang untuk membunuh seseorang, dan dia menyarankan para bocah-bocah itu untuk melanjutkan urusannya masing-masing tanpa saling mengganggu. Jika kalian tetap mengganggu, maka jin tak akan sungkan-sungkan lagi untuk menghabisi mereka semua dengan memasang wajah yang sangat mengancam. Di kediaman keluarga Tang yang berada di aliansi pusat, nampak Ryusan sedang dilatih oleh kakek Tang Gimun. Terlihat Ryusan yang mulai menguasai teknik pengendalian racun dari kakek Tang Gimun. Seperti biasa, dia sombong pada jin dan berkata akan melampaui jin beberapa waktu lagi dengan kekonyolannya. Jin pun bercerita tentang sosok yang dia temui semalam pada Han Jin. Dia pun berkata jika energi Qi-nya tak bisa jin deteksi. Han Jin memperingatkan jin jika saat ini mereka ada di wilayah musuh. Jadi jin harus berhati-hati dengan pertarungan yang tak terduga. Pasti jin akan bertemu banyak master bela diri di sini tentunya. Namun tindakan jin saat melawan para cecunguk semalam adalah tindakan yang sangat tepat. Karena memberikan belas kasihan yang berlebihan itu tidak baik untuk jin di kemudian hari. Jadi memang harus memberi pelajaran pada mereka. Namun dia juga berkata pada jin harus bersiap-siap karena para cecunguk itu pasti akan merencanakan sesuatu. Lalu terbesit ide berlian dari Han Jin yang muncul dari otaknya. Dia mengajak Han Jin ke sebuah tempat yang tak jauh dari kediaman keluarga Tang. Lalu terlihat Chilsung menghampiri kantor pusat administrasi. Dia menemui sang menteri, Wan Daisung, yang terlihat sangat sibuk.
Dia adalah sosok penting yang memegang dan bertanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi urusan internal aliansi pusat surgawi. Chilsung pun melaporkan kejadian pengkhianatan dan penyusupan organisasi lain di dalam sektinya, yang kemungkinan juga sekte lain juga terdapat pengkhianat yang sudah disusupkan untuk menjadi mata-mata. Lalu karena ini adalah masalah yang sangat serius, Kwon Dai pun akan menyampaikan hal ini pada 9 langit nanti dan menunggu keputusan selanjutnya yang akan dilakukan. Namun terlihat di sini kelicikan dari sang menteri sedikit terlihat. Di tempat lain terlihat Han Jin yang menemui teman lamanya. Terlihat di sana banyak sekali buku-buku yang seperti sebuah perpustakaan. Singkatnya, Han Jin meminta bantuan temannya. Han Jin meminta sebuah peta kota aliansi pusat. Lalu dia meminta cetak biru yang menyangkut segala hal tentang aliansi pusat surgawi. Dan tidak lupa yang terakhir adalah semua informasi penting terkait dengan sekte surgawi utara. Di suatu tempat terlihat sebuah sekte pembunuh hantu yang sedang berkumpul. Mereka disewa oleh Jamon untuk membunuh jin sang pedang utara dengan bayaran yang sangat banyak sekali untuk membunuh satu orang saja. Jamon sudah dibutakan oleh balas dendam karena dia sudah dipermalukan berkali-kali oleh jin. Tak terasa jin sudah menemani Han Jin selama 2 hari di perpustakaan teman Han Jin itu. Diketahui pemilik tempat itu sekaligus teman dari Han Jin bernama Jang Daeseo. Mulai dulu nenek moyangnya sudah mengumpulkan banyak sekali buku-buku kuno. Hingga saat ini sudah terkumpul kurang lebih 10.000 buku koleksinya. Dan saat masih muda, waktu Han Jin dihabiskan di tempat yang bagaikan surga pengetahuan oleh orang-orang yang memang suka mencari ilmu. Maka dari itu Han Ji Wol memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa. Dan dapat disimpulkan jika Jang Dai jugalah pintar dan setara dengan Han Jin. Meski dia memiliki karakter yang suka mengeluh saat berdiskusi dengan Han Jin, namun terlihat Jang Dai sangatlah dekat dengan Han Jin. Setelah 3 hari mencari-cari hal yang ingin diketahui oleh Han Jin, akhirnya Jang Dai menanyakan siapakah orang yang bersama Han Jin saat ini. Lalu Han Jin pun memperkenalkan Jin jika dia adalah sang pedang utara. Akhirnya pun hal itu membuat Jang Dai benar-benar terkejut. Karena dengan segala hal yang sudah Han Jin Wol kumpulkan selama 3 hari ini, dia mengetahui rencana yang sudah tersusun di otak Han Jin, karena sedari dulu mereka memang sudah bersama. Dia tak memaksa Jang Dai untuk mengikuti tujuan Han Jin, namun Han Jin berharap pada Jang Dai untuk menerima penawaran dari Han Jin. Han Jin pun berpamitan pergi pada temannya yang masih berpikir jika Han Jin benar-benar sudah gila. Di sebuah kedai terlihat jika Yunha dan para rombongan pedagang sedang beristirahat dan makan bersama di kedai. Yunha berkata saat dia memakan daging domba, selalu dia teringat akan suatu hal penting yang hilang dalam ingatannya. Lalu muncul kakak tertua dari 4 bandik bersaudara yang sudah Yunha bantai sebelumnya. Terjadi percakapan antara mereka semua yang pada intinya, sang kakak tertua ini ingin membalaskan dendam adik-adiknya yang sudah Yunha bantai. Dan Yunha tak peduli dengan tujuan dari bandit itu, karena dari semua tindakan dan percakapan para saudaranya, terlihat jika mereka adalah penjahat yang sangat keji, yang tega memperkosa dan membunuh siapapun. Maka mengapa kau peduli pada nyawa saudara-saudaramu sedangkan kalian tak pernah menghargai nyawa seseorang? Ungkap Yunha pada bandit itu. Saat pertarungan akan dimulai antara Yunha dan bandit itu, muncullah sekte Kunlun yang berusaha menangkap bandit tersebut. Melihat kepala saudara-saudaranya yang dibawa oleh mereka, membuatnya menjadi marah dan menghancurkan semua hal yang berada di sekitarnya. Dengan sigap salah seorang pedagang melindungi Yunha hingga beberapa tubuhnya pun hancur. Yunha lalu mengingat sosok jin yang sudah melindunginya saat penyerangan iblis kekacauan di sekte surgawi utara. Akhirnya semua orang di sana dibuat terkejut oleh transformasi dari Yunha yang berubah menjadi penyihir malam putih. Dengan sangat mudah Yunha memenggal kepala bandit itu yang bagaikan serangga baginya. Semua orang yang ada di sana dibuat ketakutan karena dari ciri-ciri bentuk fisik rambut putih dan sikap yang sangat dingin bisa dipastikan jika Yunha dianggap sebagai penyihir malam putih. Lalu Yunha menghampiri pria yang berusaha melindunginya. Namun apalah daya, luka yang diterimanya membuat pria itu tak dapat diselamatkan lagi. Lalu Yunha mengingat jin yang mulai tak terlihat kabur dalam ingatannya. Lucunya adalah sekte Kunlun menyalahkan Yunha karena dengan mudahnya membunuh sang penjahat. Padahal seharusnya mereka berterima kasih padanya.
namun malah menyalahkan Yunha karena telah melanggar prosedur hukum di wilayah tersebut. Ditambah lagi Yunha adalah penyihir malam putih dari malam sunyi yang terkenal sangat keji. Membuat Sekte Kunlun pun harus menangkap Yunha. Terjadi dialog antara Sekte Kunlun dan Yunha yang pada intinya tak menemukan titik terang. Akhirnya membuat Yunha mau tak mau harus membantai mereka semua. Lalu di kedai makan terlihat Jin dan Hanjin sedang beristirahat dan makan malam. Hanjin mengajak Jin untuk bersulang untuk terakhir kalinya sebelum mereka nanti meraih tujuannya. Hanjin mengingatkan kembali Jin akan perkataannya saat bersulang di danau bersama Hanjin. Jika Jin harus balas dendam, maka biarkanlah dia balas dendam. Dan jika Jin ingin menguasai dunia, biarlah hal itu terjadi dan memberikan urusan bersih-bersih pada Hanjin. Jin tak bisa kembali lagi setelah ini, karena rencana yang Hanjin susun sudah sangat rapi dan tepat. Hanjin hanya ingin Jin mencapai tujuannya dan Hanjin akan melihatnya dari garis belakang. Itu akan membuatnya sangat terhibur. Jin merasa jika masa depannya akan banyak sekali pertumpahan darah. Hanjin membenarkan hal itu, karena Jin harus melawan para berdebah-berdebah itu sendirian. Tugas seorang sarjana adalah menghidupkan segala rencana dengan lancar dan membuka jalan selebar mungkin untuk tuannya. Hal itu dilakukan untuk kelancaran masa depannya dan selalu memberikan segala hal yang dibutuhkan oleh tuannya. Jin merasa jika saat ini dunia menjadi musuhnya. Dan Hanjin merasa senang, karena itu akan menjadi tantangan buatnya sambil tertawa lebar keluar dari bibirnya. Jin terkejut merasakan bahaya yang mendekatinya dan mendorong kursi dari Hanjin supaya tak terkena serangan mendadak dari para musuh. Jin pun dikepung oleh puluhan atau kurang lebih 80 pembunuh di kedai tersebut. Jin memberikan mantel pelindungnya pada Hanjin, karena mantel itu hampir dapat melindungi dari segala macam serangan. Jin sempat tak mampu mendeteksi keberadaan mereka yang berada di sekitar kedai, dan dia berkesimpulan jika para pembunuh ini adalah orang-orang yang sangat terampil dan sudah terbiasa membunuh. Jadi untuk peraturan di wilayah aliansi pusat yang tak diperbolehkan untuk membunuh, saat ini benar-benar tak berlaku bagi Jin, karena akan sulit keluar dari sana tanpa membunuh. Maka dari itu Jin berkata pada Hanjin jika Hanjin harus selalu berada di belakangnya.